Baiklah, adapun peraturan webinar pada hari ini. Yang pertama, yaitu peserta webinar login dengan format identitas, nama underscore asal daerah. Panitia webinar login dengan format identitas, panitia underscore nama. Peserta tidak boleh meninggalkan kegiatan tanpa izin dari panitia atau host. Peserta wajib menyalakan video selama kegiatan berlangsung. Peserta hanya diizinkan berbicara ketika mendapat kesempatan oleh panitia atau host. Oleh karena itu, peserta wajib menekan tombol mute sebelum diberikan waktu untuk berbicara. Peserta wajib mengenakan pakaian yang rapi pada hari pertama dan hari kedua webinar. Peserta wajib bersikap sopan dan santun serta saling menghormati satu sama lain selama berkegiatan langsung. Absensi akan diberikan pada kolom chat pada saat kegiatan berlangsung. Jika ingin bertanya, peserta diwajibkan untuk menekan tombol raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat. Peserta wajib mematuhi segala aturan yang berlaku selama kegiatan berlangsung. Pemberian sertifikat tanda telah mengikuti webinar akan dilakukan setelah kegiatan. Hanya para peserta yang mengikuti webinar selama 2 hari yang akan mendapatkan sertifikat. Jika peserta tidak mematuhi tata tertib yang ada, maka dianggap tidak mengikuti webinar dan tidak mendapatkan sertifikat. Pemenang saat ice breaking akan diambil juara 1, 2, dan 3. Pemberian hadiah akan diberikan setelah kegiatan berakhir. Karya terbaik pada saat lokakarya di hari kedua akan dinilai oleh para juri dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Karya peserta akan diambil dengan 2 kategori, yaitu kategori terbaik dan kategori terfavorit. Karya yang terpilih akan dipublish ke website Duta Inspirasi Library. Semua karya peserta akan diupload pada Linktree Duta Inspirasi Library dan jika memungkinkan akan diibukan. Baik, sekian peraturan dari webinar pada hari ini dan esok hari. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh saudara kita, yaitu Kak Budi Prasetyo, Duta Inspirasi Provinsi Sulawesi Selatan batch kedua. Waktu dan tempat kepadanya dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakasy syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azima sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahmat. Pada hari ini, melalui virtual meeting ini, kami hendak menyelenggarakan acara webinar kepenulisan motivation letter dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Wigiberta Mailambuka, Duta Inspirasi Provinsi NTT Batch kedua, selaku Ketua Pelaksana Webinar Duta Inspirasi Library dan LinkedIn 2021. Kepadanya dipersilahkan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada tempat yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungannya, sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti webinar hari ini. Pada tempat yang berikut, izinkanlah saya selaku Ketua Panitia Webinar Writing in Modern Era for All Millennials mewakili seluruh rekan panitia menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang terhormat Bunda Rahmi, Pembina Indonesian Event. Yang terhormat Kak Safira Alfarisi, selaku Founder Indonesian Event. Dan yang terhormat Kak Nurul Safira selaku fasilitator Duta Inspirasi Library Batch kedua. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang hadir dalam forum ini. Webinar kita hari ini mengambil tema Writing in Modern Era for All Millennials dengan subtema How to Make Motivation Letter. Webinar ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh pada tanggal 10 November 2021. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh kesadaran akan pentingnya memahami kepenulisan motivation letter bagi semua kalangan, khususnya mahasiswa, mengingat bahwa motivation letter sangat diperlukan dalam pendaftaran universitas maupun program-program beasiswa. Dalam webinar ini, kita akan membahas mengenai pentingnya motivation letter saat ini dan bagaimana cara untuk membuat motivation letter yang benar yang akan dipaparkan oleh narasumber nanti. Selain itu, kita juga akan melakukan diskusi bersama narasumber-narasumber hebat melalui sesi talk show interaktif. Teman-teman, tujuan diadakannya webinar ini yang pertama, melatih keterampilan menulis, terutama hal-hal yang berkaitan dengan motivation letter. Kemudian memberikan pemahaman kualitas dan kuantitas kepenulisan dalam bidang akademik, terkhususnya pembuatan motivation letter. Dan peningkatan kapasitas peserta untuk menjadi individu yang kreatif dengan kegiatan yang positif. Atas terselenggaranya acara webinar ini, saya mewakili rekan panitia mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak. Indonesian Event, Duta Inspirasi Indonesian Event, para narasumber, sponsor dan media partner, serta seluruh peserta webinar Writing in Modern Era for All Millennials. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti webinar dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Wigiberta Mailambuka atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kak Nurul Safira, Duta Inspirasi Provinsi Banten, selaku Ketua Fasilitator Duta Inspirasi Library dan LinkedIn. Waktu dan tempat kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul Safira selaku fasilitator Duta Inspirasi Library dan LinkedIn mengucapkan terima kasih banyak kepada
yang terhormat Bunda Rahmi selaku pembina Indonesia Event, yang terhormat kepada Kak Safira Al-Farisi selaku founder Inspirasi Indonesia Event, yang terhormat kepada Kak Mudari selaku pemateri, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir pada webinar kali ini. Perlu diketahui bahwasannya webinar kali ini akan membahas tentang motivation letter, di mana motivation letter adalah sebuah tulisan yang berupa esai yang berisi tentang diri, tujuan hidup, latar belakang pendidikan, potensi yang dimiliki, serta harapan untuk melanjutkan studi. Pada dasarnya, motivation letter adalah esai yang menunjukkan cara berpikir. Tentunya, dengan adanya motivation letter memberikan manfaat untuk kita. Salah satunya itu untuk memenuhi syarat pengajuan beasiswa universitas, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini, teman-teman bisa mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang motivation letter. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Saya selaku fasilitator memohon maaf jika acara nanti ada hal yang kurang berkenan mungkin di hati teman-teman. Mungkin demikianlah sekiranya sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nurul Safira atas sambutannya. Baiklah, memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Rangkaian pemaparan materi dan diskusi tanya jawab akan dipandu langsung oleh moderator. Kepada yang bertugas, Kak Lucy Wulan Safitri, Duta Inspirasi Provinsi Jawa Barat batch kedua, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Ilham sebagai MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di acara kami, webinar Duta Inspirasi Library 2021. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa teman-teman yang sudah hadir pada acara webinar kami. Yang kami hormati, Pembina Indonesian Event, Bunda Rahmi Novani. Yang kami hormati, Pendiri Indonesian Event, Kak Safira Al-Farisi, selaku narasumber penanggap. Yang kami hormati, Kak Mudaris, selaku pemateri. Yang kami hormati, Ketua Fasilitator Duta Inspirasi Library dan LinkedIn, Kak Nurul Safira. Yang kami hormati, Ketua Panitia Webinar Duta Inspirasi Library, Wigberta Mayela, serta kepada teman-teman yang kami hormati yang sudah hadir pada acara kami untuk mengikuti acara webinar hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Lucy, Duta Inspirasi Provinsi Jawa Barat, batch kedua, tepatnya dari daerah yang terkenal akan sate Marangginya. Mungkin ada yang tahu? Yang dari Jawa Barat? Ya, pokoknya dari Purwakarta. Ya, dari Purwakarta. Yang dimana saya akan menjadi moderator di acara webinar hari ini. Teman-teman pasti pernah mendengar pepatah yang satu ini, tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya adil, karena tadi saya sudah memperkenalkan diri, sekarang gantian yuk teman-teman untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan asal daerahnya di kolom chat. Boleh dipersilahkan? Oke, ini ada Kak Ilham nih dari Lampung, MC kita nih, MC terbaik kita. Halo Kak. Ada Kak Desi juga dari Lampung, partnernya Kak Ilham ya, berarti sama-sama Lampung. Lalu ada Kak Iis dari Kalimantan Tengah, halo. Kak Stefani dari Sumatera Barat. Ada Kak Rima juga dari Banten. Wah, banyak sekali ya teman-teman, dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman sudah hadir di acara webinar kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke teman-teman, kita mulai acara hari ini. Bicara tentang pendidikan, pasti teman-teman semua pernah mendengar kutipan ini. Hanya dengan pendidikan,
kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa. Nah, itulah sebuah kutipan dari Dewi Sartika, sosok pahlawan pendidik di Indonesia, di mana untuk mencapainya, motivation letter selalu menjadi salah satu syarat bagi seorang pendidik untuk bisa diterima di sekolah maupun di kampus impiannya masing-masing. Tapi tak hanya itu, banyak pula beasiswa baik di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia yang menjadikan motivation letter sebagai salah satu syaratnya. Nah, jadi itulah latar belakang kami, tim Duta Inspirasi Library mengangkat tema di acara webinar ini, yaitu Writing in the Modern Era for All Millennials mengenai how to write a motivation letter. Tapi tak hanya itu saja, di sini kami pun sudah mengundang dua tokoh yang sudah ahli di bidang atau di hal yang berhubungan dengan tulis-menulis motivation letter, yaitu Kak Mudaris dan Kak Safira, karena beliau-beliau ini merupakan penerima beasiswa di kampusnya masing-masing loh teman-teman. Oke, sebelum kita mulai acara inti ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa ketentuan acara webinar hari ini. Untuk sesi pertama, terdapat penyampaian materi oleh Kak Mudaris selaku Oh, kalau Wah, kayaknya kalau sih ini ya teman-teman lagi ada kendala jaringan. Mungkin di sini kita perkenalan dulu nih sembari kita nunggu Kak Lucy nih teman-teman. Tadi aku mau say hi aja dah yang di kolom chat karena banyak banget yang belum di say hi-in. Ini dari mana aja nih teman-teman? Mungkin bisa meramaikan di kolom chat juga nih teman-teman. Biar aku tahu nih pada dari mana aja. Ada yang dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Sumatera Utara. Wah, keren-keren banget sih ini. Karena dari seluruh Indonesia pada ikut webinar yang pastinya luar biasa nih teman-teman. Sebenarnya aku mau tanya sih sama teman-teman, tujuan kalian ikut webinar ini untuk apa nih teman-teman? Apakah ada yang ingin nyalon jadi beasiswa, ada yang ingin mendaftarkan beasiswa nih teman-teman? Ayo, aku mau tahu nih. Wah, kayaknya ini Kak Lucy udah ada nih teman-teman. Mungkin nanti bisa langsung berbincang-bincang dengan Kak Lucy dan para narasumber yang pastinya luar biasa nih teman-teman. Mungkin kepada Kak Lucy. Halo Kak. Halo Kak Ilham dan teman-teman semuanya. Mohon maaf ya ada kendala teknis yang terjadi. Semoga kedepannya nggak terulang lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Pasti teman-teman semua di sini udah nggak sabar ya untuk mendengar penyampaian materi mengenai how to motivation letter. Tentu pasti banyak yang bertanya-tanya nih, bagaimana ya cara menulis motivation letter yang menarik? Apa saja ya tips atau trik menulis motivation letter yang baik dan benar? Nah, semua pertanyaan teman-teman akan langsung dijawab hari ini juga sama ahlinya, yaitu yang tiada lain tiada bukan, Kak Mudaris. Kita sapa dulu ya Kak Mudaris. Halo Kak. Halo, selamat datang di acara webinar kami Kak. Apa kabar nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke teman-teman, sebelum Kak Mudaris menyampaikan materinya, karena tak kenal maka tak sayang, jadi aku akan menjelaskan profil singkat hebat nih tentang Kak Mudaris. Kak Mudaris merupakan putra asli Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ayo teman-teman, pasti yang dari Sulawesi Selatan pasti kenal sama Kak Mudaris ya. Lulusan dari Universitas Negeri Makassar bidang Ilmu Pendidikan Teknik Elektro dan akan melanjutkan pendidikan Magister Teknik Elektro di Universitas Gajah Mada melalui beasiswa LPDP. LPDP itu terkenal banget ya teman-teman, merupakan beasiswa di Indonesia di bawah Kementerian Keuangan
untuk mahasiswa magister dan doktoral. Semoga teman-teman yang pengen melanjutkan S2 kayak kamu Daris juga bisa keterima beasiswa LPDP ya. Amin. Selanjutnya, selain memiliki riwayat pendidikan yang mengharumkan, beliau memiliki banyak prestasi di bidang kepenulisan. Menjadi pemenang juara 2 Lomba Esai Nasional Ikbim UNM tahun 2018 dan juara 3 Lomba Esai Nasional Rekornas PDN Universitas Sriwijaya tahun 2018. Tak hanya itu, beliau pun merupakan juara 2 mahasiswa berprestasi FTUNM tahun 2018 dan telah menjadi ketua Dewan Pengawas di Beasiswa Sahabat Peduli. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak materi mengenai How to Write a Motivation Letter bersama kamu Daris. Kepada beliau, kami persilahkan. Bisa share screen ya? Bisa diizinkan nggak share screen? Soalnya belum bisa nih. Mungkin hostnya bisa diaktifkan share screen-nya. Sudah, Kak. Baik. Ya, kepada operator. Ya. Kelihatan ya? Iya, sudah kelihatan, Kak. Silahkan. Oke, materinya full nggak? Full screen nggak di laptop di teman-teman? Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi moderator sudah perkenalkan, saya bisa panggil Kak Daris juga bisa. Saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kebetulan alhamdulillah diberi kesempatan lagi melanjutkan studi magister di jenjang teknik elektro. Karena saya waktu kuliah strata 1 di Universitas Negeri Makassar, saya di teknik elektro, pendidikan teknik elektro, dan banyak menggeluti bidang penelitian di bidang Internet of Things. Mungkin apa itu Internet of Things? Mungkin cari tahu nanti. Oke, karena kita fokus untuk bagaimana membahas mengenai how to write a motivation letter, ya sebenarnya ya baru pertama kali ini juga sih bawakan materi ini ya. Tapi kalau materi yang lain mengenai penulisan sudah sering. Oke, mungkin langsung saja karena masih ada juga kegiatan setelah ini, jadi mungkin nggak lama ya Kak Lucy ya. Saya mungkin 1 jam aja, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Kak. Semangat kamu, Daris. Ya, masih ada kegiatan lain soalnya, bawa materi lagi. How to write a motivation letter. Jadi motivation letter biasanya digunakan untuk melamar suatu program, misalnya pada penerimaan masuk ke sebuah universitas untuk program beasiswa, melamar ke suatu organisasi non-profit, menjadi sukarelawan, hingga melamar suatu pekerjaan magang. Jadi motivation letter sebenarnya banyak digunakan ya, bukan hanya untuk satu bidang, tetapi digunakan juga untuk pekerjaan, bukan hanya sebagai untuk melamar beasiswa. Ya, begitu ya, teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kita mulai dari awal belajar bagaimana itu membuat motivation letter yang baik dan benar. Ya. Jadi motivation letter sendiri adalah jenis surat yang bercerita tentang diri kamu. Maksudnya kamu berhak menulis tentang prestasi, organisasi yang diikuti serta potensimu terhadap bidang tertentu. Jadi di motivation letter kita bisa memberikan penjelasan tentang bagaimana sebenarnya diri kita kepada tempat yang akan kita melamar seperti beasiswa, pekerjaan dan sebagainya. Jadi beberapa hal yang menjadi penilaian dari motivation letter itu sendiri, yang pertama kualitas penulisan. Jadi teman-teman ketika mau menulis apapun itu, esai dan sebagainya, yang pertama yang paling diperhatikan itu adalah typo biasanya, tata kosakata dan lain-lain. Jadi jangan
menganggap itu bahwa itu cuma hal kecil, tapi bisa jadi hal tersebut menjadi kegagalan buat teman-teman. Bisa jadi orang yang membaca motivation letter, esai dan sebagainya menganggap bahwa teman-teman tidak memperhatikan kesalahan-kesalahan seperti tata bahasa, typo dan sebagainya. Kedua, bobot esai kamu apakah isinya menginspirasi atau sekedar tulisan biografi. Jadi usahakan dalam motivation letter yang teman-teman tulis itu bisa ada hal-hal yang dijadikan inspirasi untuk orang lain. Jangan hanya menceritakan pengalaman dan sebagainya, tapi ada hal-hal yang bisa membuat orang bahwa orang ini telah berbuat pengalaman-pengalaman seperti ini. Selanjutnya tulis skill yang kau miliki, apapun itu, pintar ngedit video, pintarnya desain, web dan sebagainya harus ditonjolkan ya pada saat menulis motivation letter. Selanjutnya pengalaman seperti kegiatan sosial, kompetisi, organisasi dan lainnya. Jadi teman-teman ketika menulis motivation letter ya jangan lupa ya kita menulis pengalaman kegiatan sosial, pernah mengikuti lomba apa, organisasi apa yang diikuti pada saat kuliah dan hal-hal yang lainnya yang bisa mendukung teman-teman di bidang yang akan dilamar ya. Selanjutnya proyek yang pernah dilakukan, pernah mengikuti proyek apa, event apa sebagai panitia dan sebagainya. Yang selanjutnya kesesuaian tujuan antara isi motivation letter dengan bidang yang kamu tuju. Jadi teman-teman ketika melamar, biasakan perhatikan dulu apa posisi yang mau dilamar. Jadi setelah memperhatikan posisi tersebut, teman-teman menyesuaikan isi motivation letter teman-teman. Jangan mengangkat hal-hal yang di luar dari bidang yang akan teman-teman tuju ya. Jadi usahakan semua relevant dengan apa motivation letter yang teman-teman tulis dengan posisi yang teman-teman akan lamar. Contohnya mau melamar pekerjaan di bidang IT ya. Usahakan semua isi motivation letternya berusaha pengalamannya di bidang IT, organisasinya, organisasi IT dan sebagainya ya. Usahakan seperti itu kalau bisa ya. Oke. Selanjutnya ini beberapa struktur ketika mau menulis motivation letter. Jelaskan dengan singkat mengenai dirimu, jelaskan identitas dengan jelas termasuk kelebihan dan kekurangan yang kau miliki. Jadi di motivation letter kita bisa menjelaskan bagaimana kita apa pengalaman yang pernah kita miliki, di mana alamat dan sebagainya, bagaimana pekerjaan, bagaimana kesibukan saat ini dan juga menuliskan kelebihan dan kekurangan. Tapi ketika teman-teman menuliskan kekurangan jangan sampai itu menjadi kekurangan itu bisa diberi atau bisa dikasih agar bisa tidak menjatuhkan teman-teman. Yang kedua, jabarkan latar belakang pendidikan. Jadi teman-teman jelaskan pendidikannya seperti apa, waktu kuliah mengambil konsentrasi apa, waktu kuliah fokusnya di bidang risetnya apa. Jadi begitu ya. Motivation letter umumnya digunakan dalam pendidikan ya. Sehingga latar belakang yang baik akan berpengaruh besar dalam proses seleksi. Jadi ketika biasanya melamar bidang tertentu, beasiswa dan sebagainya, teman-teman dilihat juga latar belakangnya apakah cocok dengan keinginan orang yang menerima pekerjaan tersebut atau beasiswa tersebut. Dan selanjutnya tuliskan prestasi dan pengalaman yang pernah kamu raih sebelumnya. Jadi teman-teman juga harus menuliskan semua prestasi apapun itu, sekecil apapun itu, ketika termasuk prestasi silahkan dituliskan ya. Pengalaman dan prestasi dalam pendidikan atau bidang kerja akan mendorong perekrut untuk memahami dirimu dengan lebih baik. Jabarkan dengan jelas pengalaman dan prestasi yang pernah kau miliki ya. Selanjutnya, jabarkan kompetensi yang akan berpengaruh dalam suatu proses seleksi. Tonjolkan kompetensi. Jadi teman-teman, kita harus menonjolkan bahwa ketika teman-teman mau melamar pekerjaan di bidang IT, ya tonjolkan bidang IT-nya, jangan bidang-bidang yang lain. Bisa dijelaskan bidang lain, tapi harus menonjolkan hal-hal yang diterima pada saat mengapli suatu beasiswa atau pekerjaan. Jabarkan kompetensi yang akan berpengaruh dalam suatu proses seleksi, tonjolkan kompetensi ya sama ya. Sorry saya. Ya selanjutnya dalam pengajuan beasiswa jelaskan mata kuliah yang menjadi minat utamanya aja. Jadi biasanya ketika kita melamar beasiswa, biasanya kita jelaskan apa mata kuliah yang bisa mendukung potensi saya ke depannya. Contohnya saya, karena saya hobinya di bidang IT, jadi saya banyak menjelaskan bagaimana mata kuliah yang bisa mendukung kompetensi saya di bidang IT. Nah, selanjutnya
Jelaskan mengapa kamu pantas mendapatkan beasiswa atau pekerjaan tersebut. Uraikan keunggulan dan rencana yang kau miliki. Jadi ketika teman-teman menulis motivation letter, jelaskan juga bagaimana sih keunggulan kamu, apa sih sumbangsi yang akan kamu berikan ketika kamu masuk dalam pekerjaan ini atau masuk dalam beasiswa ini ya. Bagaimana bisa berkontribusi lah dalam bidang yang kamu tekuni pada saat diterima di pekerjaan atau beasiswa tersebut. Selanjutnya, jelaskan apa rencana masa depan yang kau miliki, sebab tentunya perekrut ingin mengetahui potensi yang kau miliki. Jadi ketika kita melamar beasiswa, contohnya sendiri itu kita disuruh menjelaskan apa sih yang menjadi rencana masa depanmu atau apa yang akan menjadi rencana kontribusimu ketika kamu diterima menjadi awardee LPDP begitu ya. Jadi itu akan sangat berpengaruh juga ketika teman-teman menulis motivation letter. Orang yang akan menerima kita di baik itu beasiswa maupun pekerjaan pasti akan membaca anak ini memiliki kompetensi ini. Jadi setelah membaca motivation letter teman-teman, mereka sudah tahu apa kelemahan, kekurangan, kelebihan dan sebagainya dan kompetensi yang teman-teman miliki di secara keseluruhan dengan membaca motivation letter tersebut. Jadi menulis motivation letter, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama, sesuaikan format kepenulisan. Karena biasanya setiap satu pekerjaan atau beasiswa itu mereka punya format sendiri. Jadi teman-teman jangan membuat format yang lain yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh penerima beasiswa atau pekerjaan. Kedua, membuat pembuka, selanjutnya membuat isi, membuat penutup, perhatikan hal-hal yang perlu dihindari, buat dengan menarik, fokus pada satu aspek, jangan hanya bercerita, maksimalkan jumlah kata. Jadi, pertama, sesuaikan format penulisan. Bila terdapat ketentuan dalam penulisan surat motivasi atau motivation letter, seperti format, panjang tulisan, dan konten yang telah ditetapkan sebelumnya, maka kamu harus menyesuaikannya. Menulis sesuai kepribadian dengan senatural mungkin. Jadi kita juga tidak boleh melebih-lebihkan sekali. Ketika kita menjelaskan bahwa saya memiliki kemampuan di bidang ini ternyata tidak, kan itu sangat merugikan teman-teman ketika diterima baru tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan motivation letter teman-teman. Jadi usahakan ketika menulis motivation letter senatural mungkin dengan kondisi yang teman-teman yang pernah alami. Yang kedua, pembuka. Ya, ketika teman-teman membuat motivation letter, membuat pembukanya sebagai suatu hal penting membuat motivation letter. Motivation letter sebaiknya dibuat dengan menarik dan tidak berlebihan ya. Jabarkan nama, asal sekolah, universitas, aktivitas saat ini yang kamu lakukan. Jelaskan mengapa kamu tertarik untuk mendaftar ke program beasiswa tersebut. Kamu juga bisa membuat paragraf pembuka motivation letter dengan latar belakang bidang yang kamu incar. Jadi ya, kita sebagaimana mungkin menjelaskan, selalu menyinggung bidang yang kita akan masuki. Contohnya, saya masuk program pendidikan teknik elektro di UGM. Jadi saya jelaskan sebaik mungkin bagaimana saya mempunyai keahlian di bidang teknik, atau khususnya teknik elektro dan Internet of Things. Saya jelaskan bagaimana saya pernah memiliki pengalaman riset di bidang itu, dan beberapa aktivitas yang pernah saya alami selama kuliah itu memang bersinggungan dengan IT atau teknik elektro sendiri. Ya, selanjutnya ketika membuat isi motivation letter, setelah membuka, ya cara membuat motivation selanjutnya adalah melanjutkan terkait kegiatan. Jadi setelah membuka menjelaskan bagaimana bidangnya, teman-teman sudah bisa menjelaskan apa kegiatan yang pernah dilakukan, prestasi, keahlian, motivasi, dan pengalaman, visi misi serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang dimiliki. Untuk mendukung hal tersebut, kamu bisa membuktikan dengan sertifikat ya. Itu biasanya juga untuk mendukung motivation letter, biasanya kita disuruh atau dianjurkan untuk mengupload beberapa berkas seperti sertifikat, piagam, atau apapun yang pernah didapatkan yang bersinggungan dengan prestasi dan sebagainya. Dan itu dituliskan juga di motivation letter. Dan sertifikat itu sebagai bukti bahwa memang motivation letter yang teman-teman tulis itu sesuai ya. Selanjutnya penutup. Biasanya motivation letter itu menuliskan, kita sampaikan pada penutup itu harapan yang kau miliki jika diterima dalam program tersebut. Jelaskan apa yang akan kamu lakukan jika diterima. Yakinlah bahwa kamu adalah kandidat terbaik, tepat. Sampaikan tujuan dan tekad secara singkat, jelas, dan tegas untuk menunjukkan rasa percaya diri. Jadi kita juga harus memiliki rasa percaya diri.
dengan menulis di bagian penutup ya teman-teman. Selanjutnya, perhatikan hal-hal yang perlu dihindari ya. Yang pertama biasanya itu typo. Banyak teman-teman yang menulis baik itu esai, motivation letter dan sebagainya, tapi tidak mengecek kembali typo yang ada di tulisannya. Dan bagaimana juga penggunaan tata bahasa. Ketika menggunakan bahasa Inggris, gunakan tata bahasa Inggris yang baik. Jangan menggunakan bahasa Inggris yang gaul. Usahakan menggunakan bahasa Inggris yang formal ya, sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Inggris yang baik. Jika ingin menuliskan kekurangan atau masalah dalam motivation letter, hindari mengeluh. Jangan mengeluh ya, tapi jadikan sebaliknya. Ada solusi yang ditunjukkan terhadap kekurangan yang dimiliki. Jangan cuma menunjukkan kekurangan, tapi tidak ada solusi yang ditawarkan untuk mengurangi kelemahan teman-teman. Ya. Selanjutnya, buat dengan menarik. Faktanya, motivation letter memang hanya lembaran kertas ya. Mungkin menganggap teman-teman bahwa itu hanya sebuah lembaran, tapi melalui lembaran kertas ini kamu harus mampu menunjukkan segala yang ada di pikiranmu. Selain itu kamu juga harus memastikan bahwa motivation lettermu menarik untuk dibaca ya. Ini yang paling penting ya. Bagaimana ketika kita menulis motivation letter, orang-orang yang akan membaca tulisan tersebut bisa menarik dan bisa mengambil kesimpulan bahwa Anda ini orangnya seperti ini loh. Anda ini memiliki pengalaman yang seperti ini loh. Anda sudah memiliki prestasi di bidang ini, di bidang itu, dan itu sudah terjelaskan di motivation letter teman-teman ya. Jadi usahakan dibuat dengan semenarik mungkin, dan ketika orang-orang membaca, mereka tertarik untuk mengetahui Anda lebih lanjut ya. Karena biasanya ini menjadi seleksi untuk wawancara, karena di wawancara akan digali lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya teman-teman, apakah sesuai dengan yang dituliskan di motivation letter atau tidak. Buat sudah ya ini. Fokus pada satu aspek. Jadi teman-teman usahakan ketika menulis atau menulis motivation letter, karena pastinya ketika kita mau menulis motivation letter, kita melihat dulu bidang apa sebenarnya yang mau kita lamar, baik itu beasiswa, pekerjaan. Nah, contohnya saya melamar beasiswa LPDP, fokusnya di bidang teknik dan rekayasa. Jadi saya fokus di situ saja, tidak perlu menyinggung hal-hal yang di luar hal tersebut. Fokus pada satu aspek terbaik kamu miliki atau cerita terbaik dalam hidupmu, sehingga pembaca benar-benar bisa mengenalmu melalui motivation letter. Prinsipal kamu buat. Kamu harus tahu bahwa penting untuk membuat pembaca atau mengetahui sebisa mungkin uraian bahwa kamu itu seperti ini loh, bidang ilmu kamu seperti ini loh. Contohnya yang ahli di hukum ya fokus saja membahas bagaimana pengalamannya bidang hukum dan sebagainya gitu. Jangan hanya bercerita ya. Jadi ketika kita membuat motivation letter, usahakan juga jangan hanya sekedar bercerita. Tunjukkan saat membuat motivation letter, hindari untuk menggunakan frase atau kalimat opini umum. Saya suka bertemu dengan orang-orang baru dari berbagai belahan dunia. Kan itu sudah umum sekali ya digunakan ya. Teman-teman yang mungkin tidak pernah, yang baru menulis motivation letter, pasti biasanya menulis seperti itu. Lebih baik jika memasukkan alasan yang lebih spesifik, seperti alasan hal-hal yang kamu lakukan untuk mengembangkan idemu. Jelaskan apa yang menjadi alasanmu suka bertemu dengan orang lain. Jadi kita menjelaskan juga apa sih alasan saya sehingga kenapa saya suka bertemu dengan banyak orang. Ya, mungkin karena mau belajar hal-hal yang baru kah? Ya, kita jelaskan sebaik mungkin. Jangan cuma menggunakan bahasa-bahasa yang umum. Bagaimana kita bisa membuat motivation letter tersebut luar biasa lah di mata pembaca ya. Oke. Dan maksimalkan batas jumlah kata, karena biasanya baik itu beasiswa, pekerjaan pasti memiliki format sendiri. Biasanya ada 500 kata, ada yang sampai 1000 kata, itu sesuai dengan tempat yang kita akan lamar, baik beasiswa maupun pekerjaan. Tips dan trik menulis motivation letter, yang pertama harus komprehensif. Kamu mungkin memiliki banyak skill, pengalaman, atau prestasi dari berbagai bidang. Akan tetapi bukan berarti kamu bisa mencantumkan semuanya dalam motivation letter. Pilih dan pilih informasi ya. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa ketika kita menulis ya fokus saja pada satu bidang yang kita lamar, tentunya bidang IT. Ya fokus saja bidang IT-nya, jangan bahas yang lain ya. Yang kedua, hindari kesan sombong. Motivation letter memang tulisan tentang dirimu, tapi motivation letter juga tidak hanya mengenal dirimu.
Ini tentang bagaimana pembaca menilaimu. Jangan sampai karena kamu membesar-besarkan dirimu, kamu dinilai sombong. Kita juga jangan terlalu membesar-besarkan diri kita ya. Usahakan bahasa yang kita gunakan itu membuat kita bahwa oh ini memang benar-benar prestasi, tapi tidak ini dikatakan sombong dalam tulisan motivasi membuat. Dan terakhir, siasati kekuranganmu dengan cerdas ya. Lagi bagaimana kita apabila kamu merasa IP kamu masih kurang memadai atau kamu belum mengalami pengalaman kerja, ya siasatilah ya. Seperti mungkin biasanya orang yang pelupa, menulis kekurangannya pelupa. Ya usahakan apa yang harus kita lakukan agar pelupa itu bisa dikurangi atau diminimalisir ya. Seperti itu. Mungkin teman-teman sudah pengalaman ya, banyak yang menulis seperti itu. Dan itu rata-rata ditanyakan, baik itu beasiswa, pekerjaan pasti akan ditanyakan apa kelebihan dan kekurangan. Itu biasanya pertanyaan paling awal lah. Saya pun waktu melamar beasiswa LPDP pun ditanya apa kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki ya. Jadi memang kita dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, sebenarnya kita sudah mengetahui apa yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Jadi kita memang harus benar-benar mengenal diri kita. Jangan cuma kita mengenal orang lain, tapi kita tidak tahu atau tidak mengenal diri sendiri ya. Usahakan mengenal diri sendiri dulu sebelum mengenal orang lain. Oke? Ya ini contohnya ya. Jadi mungkin teman-teman banyak di internet, tapi ini sedikit contoh. Jadi kita jelaskan dulu bahwa surat ini, motivation letter ini berfungsi untuk melamar beasiswa ini atau melamar pekerjaan ini dan sebagainya. Dan kita baru jelaskan saya seperti ini, alamat saya di sini dan sebagainya. Ya, jadilah seperti air putih, tidak mewah tapi sangat berarti. Oke, masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka. Mungkin begitu. Terima kasih. Mungkin tidak lama ya Kak Lucy. Ini cukup sekian. Kita mungkin lanjutkan di sini jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya teman-teman penyampaian materi dari Kamudaris mengenai how to write a motivation letter. Tentu banyak sekali ilmu dan wawasan yang kita dapatkan hari ini ya. Dan ada poin menarik nih teman-teman yang aku dapatkan dari penyampaian Kamudaris. Mungkin teman-teman juga sama mendengarkan poin yang ini. Di mana tadi di akhir Kamudaris menyatakan bahwa yang paling terpenting untuk menulis motivation letter itu adalah kita paham dan tahu diri kita yang sebenar-benarnya, sedalam-dalamnya gitu. Itu akan lebih mudah kita untuk mengeluarkan ide yang menarik di motivation letter nanti supaya juri dan pembaca juga approve ya Kak, approve akan tulisan dari motivation letter yang sudah kita tulis. Wah, sekali lagi terima kasih banyak Kamudaris. Iya Kak, jadi gini Kak, sekarang kan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi teman-teman persiapkan ya untuk menanyakan jawaban, menyiapkan jawaban yang spesial untuk Kamudaris. Tapi sebelum teman-teman menanyakan, kami pun dari tim Duta Inspirasi Library sudah menyiapkan pertanyaan yang spesial nih Kak untuk Kamudaris yang bisa dibilang sesi diskusi ya Kak, sesi diskusi kecil. Oke Kak, kita mulai ya Kak diskusinya. Untuk pertanyaan yang pertama, banyak istilah mengenai kepenulisan diri nih Kak selain motivation letter. Ada motivation statement, personal writing, statement of purpose, dan lain-lain. Jadi apakah jenis-jenis kepenulisan tersebut itu sama halnya dengan motivation letter atau berbeda ya Kak? Kayak gitu. Silakan kepada Kamudaris bisa dijawab. Jadi ya ada beberapa ya, beberapa istilah kepenulisan untuk bagaimana kita menjelaskan diri kita kepada orang lain. Ada yang disebut dengan personal statement. Biasanya personal statement itu berfungsi mempromosikan diri kita, bagaimana sebagai kandidat dari jurusan kuliah untuk masuk ke universitas pilihan. Contohnya, jadi bagaimana kita menjelaskan latar belakang, prestasi, pengalaman-pengalaman. Sedangkan motivation letter sendiri kan biasanya bagaimana kita lebih menjelaskan tentang rencana masa depan kita ya. Bagaimana target yang akan kita capai, bagaimana kontribusi yang akan kita lakukan ketika masuk pada institusi beasiswa atau pekerjaan.
Untuk apa namanya yang terakhir tadi state of Motivation statement, motivation yang selanjutnya yang terakhir statement of purpose. Statement of purpose itu biasanya menjelaskan latar belakang pendidikan, pencapaian dan tujuan kedepannya. Ya, semuanya sebenarnya mirip, tapi ada fokus-fokus tersendirinya. Kalau personal statement lebih bagaimana menjelaskan di prestasi kita, bagaimana menjelaskan pengalaman-pengalaman kita, sedangkan kalau motivation letter bagaimana menjelaskan, ada juga menjelaskan prestasi, tapi dia juga berfokus bagaimana kontribusi kita ke depannya, bagaimana kita menjelaskan tujuan hidup kita ke depannya. Mungkin seperti itu Kak Lucy. Wah, terima kasih banyak kamu dari atas jawabannya. Teman-teman, wawasan dan ilmu baru kita hari ini semakin banyak ya tentunya. Ternyata semuanya itu hampir sama, tapi ada fokusnya masing-masing ya, Kak. Betul, Kak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari tim kami nih, Kak. Dalam penulisan motivation letter, sebenarnya waktu yang efektif untuk menulisnya itu berapa lama ya, Kak? Oh ya. Kalau saya sendiri untuk menulis motivation letter, nah pasti setiap apa namanya beasiswa atau pekerjaan pasti ada deadline-nya sendiri. Usahakan yang pertama, saya sebenarnya tidak harus ada deadline tertentu. Bagaimana kemampuannya teman-teman saja. Yang pertama yang perlu kita perhatikan itu bagaimana apa bidang yang akan kita lamar, apa bidang yang akan kita masuki. Jadi kita harus tahu betul bidang-bidang tersebut sebelum motivation letter. Untuk waktunya sendiri itu bergantung teman-teman. Mau 1 minggu, 1 bulan, yang jelas bagaimana menurut teman-teman, idealnya teman-teman. Jadi tidak ada waktu yang tertentu menurut saya, tapi bagaimana idealnya teman-teman bisa tulis motivation letter sampai selesai. Pertama yang harus diketahui itu bagaimana sebenarnya kemampuan yang kita miliki, bagaimana bidang yang akan kita masuki. Itu saja sih Kak Lucy. Tidak perlu ada deadline tertentu, tapi bagaimana kemampuan dari pribadi sendiri menulis motivation letter. Gitu Kak. Oke, terima kasih kamu Daris jawabannya. Berarti memang tidak ada ketentuan ya Kak ya, berapa yang efektif. Jadi tergantung sama kemampuan penulisnya yang disesuaikan dengan formatnya juga ya. Melihat juga ya, melihat deadline pendaftaran beasiswa atau pekerjaan. Kan jangan sampai motivation letternya belum selesai, sudah tutup lamaran pekerjaannya atau beasiswanya. Iya benar banget. Berarti memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari supaya hasilnya maksimal dan nggak deadline banget gitu ya Kak ya. Ya betul. Oke, terima kasih kamu Daris jawabannya. Nah, bagi teman-teman semua, gimana nih? Pasti ada yang sudah mempersiapkan pertanyaan yang spesial kepada kamu Daris dong tentunya. Di sini kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan kepada kamu Daris, diperbolehkan untuk klik tombol raise hand atau tulis di kolom komentar juga boleh. Ayo dipersilahkan. Oke, yang pertama ada penanya dari Kayasi dari Jawa Tengah. Halo Kayasi, boleh open mic? Halo Kak. Halo. Oke Kayasi, tapi sebelum Kayasi ngobrol-ngobrol atau nanya sama kamu Daris, aku boleh ngobrol-ngobrol dulu sama Kayasi? Boleh Kak, boleh banget. Oke, gimana nih Kayasi perasaannya setelah mendengar atau menyimak penyampaian dari kamu Daris yang tentunya sangat insightful kan? Sebenarnya tuh aku belum tahu Kak apa itu motivation letter seperti itu. Aku pertama kali tahu motivation letter itu ya dari webinar ini, dari yang disampaikan oleh Kak Daris tadi yang sangat dan lugas menurut aku sih. Begitu Kak. Oh, berarti kayak sih nggak sia-sia ya untuk daftar acara webinar hari ini. Insya Allah tidak. Oke, sekarang boleh kepada Kak Yesi untuk menyampaikan pertanyaannya kepada kamu Daris. Silahkan Kak. Jadi begini Kak Mudaris, saya Yesi ingin bertanya. Dalam motivation letter ini untuk jumlah kata apa akan berpengaruh pada baik atau tidaknya hasilnya? Begitu Kak. Kurang jelas. Dalam motivation letter ini untuk jumlah katanya itu
apa akan berpengaruh kepada baik atau tidaknya hasil dari motivation letter? Begitu, Kak. Judulnya ya? Banyak katanya apa? Gimana, Kak? Tadi apanya? Banyak kata atau judul kata? Atau Jumlah kata. Seperti itu. jumlah kata? Oh, jumlah Ya. kata. Oh ya, sebenarnya ya oke, langsung saya jawab ya Kak Lucy ya. Iya, sangat boleh Kak, silahkan. Ya, sebenarnya berpengaruh tidaknya itu bergantung apa namanya? Instansi yang mau kita lamar. Ya, ketika instansi itu mengharuskan 500 kata, tidak boleh kurang, ya bisa lebih. Ya, itu alangkah baiknya jangan kurang dari itu. Sebenarnya berpengaruh sih berpengaruh, karena dengan jumlah kata kan juga kita bisa menjelaskan lebih banyak diri kita. Ketika mungkin instansi atau perusahaan, instansi atau apapun yang tempat kita melamar membatasi hanya tidak boleh lebih dari 500, kan akan lebih sedikit lagi yang bisa kita jelaskan dari diri kita. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita memilih kata yang baik untuk bisa menjelaskan diri kita kepada pelamar beasiswa atau pekerjaan. Saya berpengaruh sih. Gitu mungkin Kak Lucy. Oke, baik. Terima kasih Kak Mudaris atas jawabannya. Gimana Kak Yesi, apakah jawaban dari Kak Mudaris sudah sangat jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah, Kak. Sudah sangat jelas. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih juga kepada Kak Yesi. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Kak Jelita dari Riau. Wow, jauh sekali ya. Halo Kak. Boleh open mic? Hai Kak. Hai Halo, Kak. Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih Kak perasaan Kak Jelita setelah menyimak penyampaian materi dari Kak Mudaris mengenai how to motivation letter ini? How to write motivation letter ini? Hal yang saya dapatkan itu sangat menarik gitu Kak. Dimana biasanya saya itu kan selalu mencari narasumber gitu ya kan di setiap webinar. Itu saya mencari yang bisa menjelaskan tentang ini tadi cara kita bisa mengikuti beasiswa gitu kan, seperti syarat yang ada di motivation letter. Jadi karena sebelumnya Julita kan pernah ikut beasiswa, cuma waktu ditanya kelebihan dan kekurangan itu, Julita masih susah menyampaikan itu kan Kak. Nah, jadi di sini karena ada Kak Mudaris, jadi Julita berharap gitu dapat jawabannya gitu Kak di sini. Karena ini menarik sekali itu yang saya dapatkan. Karena sebelumnya saya itu belajarnya itu otodidak kan gitu. Saya menganggap webinar ini menjadi peluang gitu buat kita yang nggak bisa. Biasanya kan banyak kali yang berbayar seperti itu kan Kak, kita tidak bisa mengikutinya. Apalagi yang masa pandemi ini banyak meskipun kita nggak belajar secara offline gitu ya kan, mendapatkan ilmu entah di kampus, di mana itu pihak-pihak lain itu membukanya dengan cara mungkin ada yang berbayar tapi tidak mahal kali gitu, mungkin ada yang gratis memang ingin memberikan suatu pelajaran untuk kita, nah, seperti itu. Baik, berarti Kak Jelita merasa lucky banget ya Kak hari ini karena mana motivation letter itu merupakan hal yang esensial bagi Kak Jelita maupun teman-teman kita semua, yaitu kita sebagai pelajar maupun mahasiswa membutuhkan ilmu ini ya Kak. Terus webinarnya juga gratis dan disampaikan juga oleh pemateri yang sangat hebat, yang sudah handal dan juga keterima beasiswa PDP. Oke, kepada Kak Jelita boleh mengajukan pertanyaannya untuk Kak Mudaris, dipersilahkan. Saya malas. Baik Kak, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan. Yang ingin saya tanyakan tuh Kak, seperti apa kata-kata atau contoh kalimat yang sesuai, yang dikatakan efektif untuk ditulis mengenai kelebihan dan kekurangan kita. Nah, karena tadi Kakak mengatakan jangan membuat sampai menjatuhkan. Jadi Julita itu Kak pernah daftar beasiswa, dia beasiswa Scholar Designing Future.
Julita memang udah lolos administrasi kan, kelengkapannya itu udah. Cuma waktu ketika ketika diwawancara, padahal sebelumnya Julita udah belajar, oh nanti di kelebihan dan kekurangan saya harus menyampaikan ini. Cuma waktu menyampaikannya itu rasa Julita itu termasuk kelebihan atau kekurangan sih. Kadang Julita sama diri sendiri aja masih bingung sama kelebihan dan kekurangan Julita gitu kan Kak. Jadi soalnya kalau kita ikut beasiswa yang jenisnya misalnya wawancaranya ini kan Kak, kita kan ditanya ini wawancaranya itu melalui daring kan gitu kan. Nah, terus dia pasti berbeda kata-katanya dengan ketika kita menuliskan, kan seperti itu kan Kak. Nah, jadi yang Julita pertanyakan seperti itu Kak. Contoh kata-kata ketika kita misalnya langsung ditanya gitu kan Kak. Dan contoh kata-kata yang kekurangan sama kelebihan kita itu ketika dituliskan itu seperti apa gitu Kak. Jadi kan kita menulis harus menarik gitu kan Kak. Di situ memang Julita yang masih kurang menguasai kepenulisan gitu Kak. Padahal kalau Julita menguasai melengkapi administrasi itu dikatakan ya sudah bisa. Tapi ketika disuruh menuliskan, Julita itu nggak untuk menuliskannya mungkin nggak tertarik gitu ya, karena dari siap diwawancara itu nanti dari jurinya itu nanti kita ada ruang ditanyakan tadi ketika kita diwawancara itu apa sih yang menurut kakak nggak apa gitu, nanti ada itu Kak, kita ada sesi boleh bertanya ketika tadi itu kesalahan kita di mana nanti dijelaskan. Jadi Julita itu udah tahunya itu di kekurangan itu tadi Kak, kelebihan sama kekurangan yang dalam diri kita itu, diri Julita itu yang belum tahu. Boleh Kak dijelaskan Kak Mudaris? Terima kasih. Oke, bisa. Ya, jadi ya memang biasanya orang yang belum pengalaman ya, atau biasanya tidak tahu cara menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangannya itu biasanya agak bingung juga ya. Yang pertama memang kita harus tahu dulu sih kelemahan dan kekurangan yang kita miliki. Ya, begitu mungkin ya Kak Julita. Jadi kita harus tahu dulu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita sebelum kita menjelaskannya baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk. Jadi biasanya kalau bahasa yang bagus ya yang digunakan pada saat ditanya ya. Pertanyaannya tadi Kak Julita ya. Iya Kak. Iya. Iya Kak. Screen ini dalam bentuk kata ya. Dalam ini LPDP saya ini kemarin, tidak apa-apa saya share. Mungkin bisa dilihat ya, yang bagian kelemahan aja. Jadi saya mungkin tidak panjang sih, saya memiliki kurang teliti dalam mengerjakan sesuatu, tetapi saya akan selalu mengecek berulang kali setiap sesuatu yang saya kerjakan. Hal tersebut membantu saya dalam merapikan dan mengurangi kesalahan setiap pekerjaan. Jadi kita menuliskan kekurangan kita juga tidak boleh menjatuhkan diri sendiri begitu. Jadi usahakan ada hal yang bisa menutupi kekurangan kita, Kak Julita ya. Ketika kita menjelaskan contohnya, apa kekurangannya yang dimiliki Kak Julita? Satu. Biasanya itu kekurangan saya itu Kak, saya kan kemarin waktu mendaftar beasiswa Sekular itu kan dia tentang Sekular Designing Future, tentang masa depan. Nah, jadi di sana kategorinya boleh apa saja. Jadi Julita menjelaskan bahwa pertamanya Julita bilang gini, kelebihan saya, alhamdulillah saya baik dalam hal mengajar, seperti itu kan Kak. Karena saya Julita ini selain kuliah juga mengajar gitu kan Kak, jadi guru. Tapi ketika saya
menceritakan pengalaman, kan ditanya pengalaman sesuai dengan kelebihan atau kekurangan kakak, ditanya gitu Kak. Jadi Julita kayaknya bolak-balik kata-katanya gitu. Karena Julita memang kalau jelasin suka kayak bercerita. Kalau udah ditanya wawancara ini sepertinya mungkin ya Kak, Julita itu udah jelasin, cuma kita ulang-ulang lagi ke situ. Jadi mungkin di sana kok nggak efektif banget sih, mungkin gitu ya. Ya, betul. Biasanya memang begitu sih. Kalau belum pengalaman. Saya sebenarnya juga pada saat ditanya hal seperti itu, kekurangan, saya jelaskan kekurangan saya seperti ini. Ya, saya tadi membahasakan di situ saya kurang teliti. Jadi saya jelaskan bahwa untuk mengurangi atau meminimalisir kekurangan saya melakukan atau kembali pekerjaan saya agar meminimalisir kesalahan yang terjadi. Jadi dengan begitu pekerjaan yang saya lakukan akan lebih rapi. Saya sih sebenarnya simpel sih Mbak. Yang jelas kita bisa menjelaskan kekurangan kita dan tahu bagaimana mengantisipasi kekurangan tersebut. Intinya seperti itu. Ya. Mungkin untuk bahasanya tinggal bagaimana Mbak Julita atau teman-teman yang lain bisa membuat bahasa tersebut bisa benar-benar meyakinkan reviewer atau pewawancara gitu Mbak Julita. Mungkin begitu sih kalau jawaban dari saya Mbak. Baik Kak. Masih lebih lanjut mungkin minta email atau nomor saya sama panitia. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Tadi dari contohnya juga Julita udah sedikit mengerti gitu, udah paham gitu kan. Soalnya memang iya kemarin waktu ditanya kan, Julita jawabnya itu memang kayaknya jelasin kekurangan, nggak disiasati dengan bagaimana cara kita mengatasi kekurangan kita itu nggak ada. Mungkin jadi lebih ini ya, mereka nggak ngeh juga, apalagi ceritanya di situ diulang-ulang lagi gitu. Baik Kak, terima kasih. Nanti ya, gitu sih. kalau minta email kakak atau nomor ya. Ya, nanti panitia minta sama panitia aja ya. Iya Kak. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih kepada Kamu Daris atas jawabannya yang sangat jelas sekali sampai dicontohin ya Kak Julita. Terima kasih sekali kepada Kamu Daris. Lalu kita cek dulu ya. Kita cek kolom chat kita, ternyata banyak juga nih yang nanya teman-teman. Dari Rima, yaitu Rima ini kebetulan dari daerah Banten. Bagaimana cara menyiasati kekurangan dalam penulisannya? Nah, ini kebetulan pertanyaannya sama persis ya teman-teman kayak Julita. Jadi memang karena sesuai yang disampaikan oleh Kamu Daris tadi, di mana jawabannya kekurangannya dapat disiasati dengan cara ditutupi melalui karakter atau kelebihan kita gitu ya. Itu merupakan strategi yang tepat ya Kak berarti. Oke, kita lanjut juga nih ke pertanyaan di kolom chat yang nggak kalah menarik. Nah, ini tentang LPDP nih Kak, yang kita tunggu-tunggu. Dari Kak Rahmania Sulsel, kebetulan sama-sama dari daerah Sulsel juga nih, kayak Kamu Daris, Sulawesi Selatan. Di mana pertanyaannya, apa yang menjadi motivasi kakak bisa sampai seberprestasi ini nih Kak, dan bisa mendaftarkan beasiswa LPDP? Lalu apakah bisa untuk anak-anak yang tidak terlalu banyak memiliki prestasi untuk bisa daftar beasiswa LPDP, dan bagaimana mensiasatinya? Terima kasih. Baik, kepada Kamu Daris, bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih dari Rahmania Selatan ya, satu provinsi ya. Ya, jadi yang membuat saya apa yang memotivasi kakak ya, motivasi saya tentunya saya ingin berkontribusi lebih untuk bangsa dan negara. Itu yang pertama yang membuat saya termotivasi untuk melanjutkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman yang mau maaf kepada Kak Revan, boleh. Jadi motivasi saya itu tadi. Sebenarnya kalau masalah prestasi juga ya itu cuma mungkin hadiah ya. Bagaimana Mama waktu saya mahasiswa baru memang ada keinginan bahwa saya ingin memiliki prestasi seperti ini. Alhamdulillah setiap hal-hal yang saya impikan atau hal-hal yang saya inginkan, alhamdulillah bisa terwujud, bisa menjadi mahasiswa berprestasi, bisa mengikuti lomba di sana sini, alhamdulillah juga bisa keliling Jawa dan sebagainya. Itu dengan
mengikuti lomba, dan itu semuanya alhamdulillah gratis ya teman-teman. Jadi itu menurut saya hanya sedikit penghargaan dari kerja keras yang pernah saya lakukan. Jadi teman-teman, intinya bagaimana bisa berusaha dulu lah untuk bisa berprestasi. Apakah bisa untuk anak-anak yang kurang berprestasi? Menurut saya LPDP itu fleksibel, tidak perlu orang yang mempunyai prestasi yang luar biasa yang bisa diterima di LPDP, tapi bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara ke depannya. Jadi LPDP itu sebenarnya tidak terlalu memperhatikan prestasi ya sebenarnya kalau menurut saya, karena ada teman-teman atau ada awardee sebelumnya itu yang sebenarnya tidak memiliki prestasi atau tidak hanya fokus pada akademiknya, tapi bisa lolos LPDP. Berarti LPDP tidak hanya menerima orang-orang yang mempunyai prestasi yang luar biasa, tapi orang-orang yang bisa benar-benar berkontribusi untuk Indonesia. Itu yang paling sebenarnya dibutuhkan oleh LPDP. Jadi teman-teman yang mungkin merasa minder atau insecure dengan prestasinya, tidak apa-apa mencoba mendaftar LPDP. Yang jelas, yang paling utama itu bagaimana teman-teman bisa memenuhi persyaratan dulu atau persyaratan administrasi dari LPDP. Itu yang paling penting dulu ya. Jangan mau mendaftar LPDP tapi TOEFL-nya belum ada. Mau mendaftar LPDP tapi belum selesai atau belum keluar ijazahnya dan sebagainya. Jadi usahakan dulu persyaratannya teman-teman bisa penuhi sebelum mendaftar, itu yang paling penting ya. Prestasi jangan insecure hanya karena prestasi, tapi coba saja dulu bagaimana teman-teman bisa menunjukkan bahwa teman-teman benar-benar bisa berkontribusi setelah diberikan beasiswa LPDP, yang paling penting. Begitu ya kalau sih. Baik, terima kasih kamu Daris atas jawabannya. Jadi teman-teman jangan insecure ya, dicoba dulu ke Indonesia kayak gitu. Kita lanjut ke penanya yang sudah raise hand, tapi karena tadi yang nanyanya rata-rata perempuan ya, jadi sekarang akan aku pilih penanya laki-laki. Kebetulan sama-sama dari Jawa Barat. Halo Kak Adi. Ya, halo Kak. Halo, dari daerah mana nih Kak Jawa Baratnya? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Oke, Ya. boleh langsung mengajukan pertanyaan kepada kamu Daris, dipersilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas, Kak? Sangat jelas, Kak. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya ada dua nih. Yang pertama, tadi kan kamu Daris itu berbicara soal keselarasan lah gitu antara pendidikan, kemauan, dan hal yang ingin dilamar dalam motivasi ini. Kalau misalkan pendidikan dan hal yang kita mau selanjutnya itu tidak selaras, apakah bisa diterima di beasiswa melalui tulisan motivasi ini gitu? Jelas nggak tuh pertanyaan saya? Ya, jelas. Nah, terus yang kedua, seberapa besar motivation letter ini berpengaruh kepada kita dalam melamar beasiswa atau pekerjaan gitu? Seberapa berpengaruhnya motivation letter ini, dan seberapa berpengaruhnya nilai yang kita peroleh di akademik, misalkan SMA, ataupun di masa kuliah di S1 misalkan, terus kita mau lanjut beasiswa S2. Seberapa berpengaruh hal itu? Sekian, terima kasih. Langsung saja ya. Apa tadi pertanyaan pertama, saya lupa. Misalkan saya SMK-nya jurusan A, tapi saya mau melanjutkan kuliahnya ke jurusan B. Dan apakah motivation letter-nya itu bisa berpengaruh ke saya keterima di universitas yang berbeda dengan SMK yang jurusan yang berbeda juga gitu, yang awalnya berbeda. Ya, gitu. Oke, kalau seberapa berpengaruh, saya langsung jawab aja kalau sih ada apa-apa ya. Ya, silakan Kak. Jadi seberapa berpengaruhnya ketika kita menulis motivation letter dan kita mau lintas jurusan ya, lintas bidang ilmu ya ceritanya ya, Mas Adi. Sebenarnya itu juga sangat berpengaruh ya sebenarnya, karena di motivation letter mungkin Mas Adi bisa jelaskan apa sebenarnya alasannya mau lintas jurusan,
apa yang motivasi Mas Adi ini mau mengambil jurusan SMK apa ya? Misalkan saya jurusan SMK-nya broadcasting dan saya mau melanjutkannya ke bagian komputerisasi gitu. Ya, jadi ketika bidang ilmunya SMK broadcasting dan mau ke ilmu komputer kan Mas Adi harus jelaskan ilmu komputer ini sudah sangat memiliki peran penting dalam broadcasting. Dengan masuk bidang ilmu komputer saya bisa lebih menguasai broadcasting. Kan bisa jelaskan seperti itu. Bagaimana kita menghubungkan bidang ilmu sebelumnya dengan bidang ilmu yang akan kita masuki. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ketika teman-teman mau melanjutkan lintas bidang ilmu, tapi ada alasan yang memang benar-benar masuk akal ketika teman-teman mau lintas jurusan atau lintas bidang ilmu. Begitu di LPDP ketika kita mau tidak sesuai jurusan S1 dengan S2, kita harus ada rasionalisasi kenapa kita mau lintas jurusan. Dan pasti ditanya pada satu wawancara, apa alasan Anda mengambil jurusan ini dan tidak sesuai dengan jurusan waktu Anda S1. Tetapi ketika alasannya rasional, itu akan diterima oleh pihak beasiswa atau pihak instansi yang mau kita lamar. Yang jelas ada rasionalisasinya, Mas. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua itu seberapa besar pengaruhnya motivation letter ketika kita melamar sebuah beasiswa atau pekerjaan dibandingkan nilai akademis kita yang kita peroleh. Oke, motivation letter itu biasanya berpengaruh di wawancaranya teman-teman. Ketika kita wawancara pasti interviewer itu akan lebih mengulik motivation letter yang kita tulis. Dia pasti akan menanyakan hal-hal yang kita tulis. Contohnya kita menulis di situ bisa berprestasi tahun sekian atau memiliki penelitian di bidang ini. Pasti interviewer akan mengulik hal-hal ke situ. Jadi akademik mungkin hanya menjadi prasyarat atau prasyarat utama. Contohnya IPK-nya harus 3,0 dan IPK-nya teman-teman yang dapat 2,9 kan tidak memenuhi prasyarat. Harus di atas 3,0 atau di atasnya 3,0. Jadi sampai situ untuk masalah berkas atau persyaratan administrasinya itu akademiknya. Tapi kalau motivation letter atau esai yang teman-teman buat itu sampai di tahap wawancara pasti akan lebih lanjut lagi. Ya begitu. Jadi sama-sama penting sih akademik penting untuk prasyarat masuk di beasiswanya. Motivation letter atau esai yang ditulis itu penting karena itu akan menjadi menjadi pembanding untuk interviewer untuk membandingkan teman-teman dengan yang lainnya, dan itu juga menjadi bahan wawancara teman-teman ketika memasuki tahap interview. Mungkin begitu, Mas Adi. Oke, terima kasih, jelas Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Adi atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Kamu Daris atas jawabannya yang sangat jelas. Oke teman-teman, ternyata pertanyaan dari Kak Adi ini merupakan pertanyaan terakhir nih, karena waktunya sudah tidak terasa ya, kita sudah berakhir sampai di sini. Sangat tidak terasa sekali karena acara kita terlalu seru nih. Dan makasih juga buat teman-teman yang belum bertanya, maksudnya yang belum bisa menyampaikan pertanyaannya, nanti pertanyaannya boleh disimpan dan diajukan lagi pas lagi kita sesi talk show atau diskusi ya teman-teman. Oke, demikianlah penyampaian materi yang sangat menarik dari Kamu Daris mengenai how to write a motivation letter. Namun, izinkan saya untuk menyimpulkan materi yang sudah kita dapatkan pada acara webinar hari ini. Untuk kesimpulan di sesi pertama, yaitu penyampaian materi bersama Kamu Daris, yaitu motivation letter merupakan jenis surat yang bercerita tentang diri kita untuk melamar suatu program. Suatu program, baik untuk daftar di universitas, beasiswa, organisasi non-profit, sukarelawan, hingga melamar pekerjaan. Di mana untuk cara menulis motivation letter yang baik dan benarnya harus disesuaikan dengan format penulisan yang sudah ditentukan oleh beasiswanya atau pekerjaannya, yang mana harus berisi pembukaan, isi, penutup yang menarik, tapi yang paling terpenting itu kita jangan hanya bercerita, tetapi juga menjelaskan dengan spesifik tentang alasan yang membuat kita melakukan hal tersebut. Lalu diakhiri juga dengan quotes yang memotivasi untuk kita semua, sebagai penerus bangsa, di mana masa depan adalah
milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka. Sekali lagi terima kasih kepada kamu Daris atas ilmu dan wawasannya serta juga motivasi maupun inspirasinya, baik mengenai how to write motivation letter maupun tips triks untuk bisa keterima di LPDP. Sekali lagi terima kasih ya Kak, sukses untuk S2-nya. Siap. Terima kasih juga Kak Lucy sudah diundang materi. Iya, sama-sama Kak, dan semangat juga untuk kegiatan selanjutnya. Semoga selalu dilancarkan ya Kak. Terima kasih. Mungkin saya izin live ya, masih ada lagi kegiatan selanjutnya. Oke Kak, sebentar mau ini izin Foto untuk dulu. dokumentasi dan sertifikat. Bisa. Iya. Oke, selanjutnya kita langsung aja teman-teman untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis yang akan diberikan kepada kamu Daris, karena kamu Daris sudah menyempatkan waktu spesial dan berharganya untuk kita semua. Dipersilakan kepada panitia dan operator untuk menyiapkan sertifikatnya. Oke, berikut apresiasi sertifikat. Oke. Terima kasih kepada tim dari Duta Inspirasi Library. Terima kasih sekali lagi kepada kamu Daris ya Kak. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Amin. Oke teman-teman semuanya, kita akan berlanjut ke acara yang tidak kalah menarik. Dokumentasi. Oke, kita maaf ya ada kendala. Kita dokumentasi akhir dulu ya bersama-sama kamu Daris sebelum kamu Daris mengakhiri acaranya. Oke, boleh langsung open kamera. Saya handle ya Kak Lucy. Oke, terima kasih Kak Alvin. Baik, dari slide yang pertama ya teman-teman. 1, 2, 3. Bentar lagi. Next untuk slide kedua. 1, 2. Satu lagi untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Lucy. Baik, terima kasih juga kepada Kak Alvin sebagai operator sudah mendokumentasikan kegiatan kami hari ini. Sekali lagi terima kasih dan maaf ya Kak kepada kamu Daris apabila ada kesalahan dari kami, dari saya, dan juga tim panitia lainnya. Terima kasih Kak. Ya, izin live ya teman-teman. Iya Kak, silakan. Terima kasih kamu Daris. Oke teman-teman, kita akan berlanjut ke acara yang tidak kalah menarik, yaitu sesi talk show. Tapi sebelum sesi talk show, kita pengen main games dulu ya, supaya kita bisa lebih fresh, lebih semangat nih untuk mendengarkan materi kita selanjutnya. Oke, sebelumnya saya sebagai moderator acara webinar hari ini, izin pamit dan akan mengembalikan acara ini kepada Kak Ilham sebagai MC. Kepada Kak Ilham, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Lucy telah memandu acara kita pada hari ini, yaitu materi dari kamu Daris. Baiklah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita pada hari ini, kamu Daris, yang pastinya sangat luar biasa, dan kepada para peserta yang sudah interaktif di dalam pemaparan materi berlangsung. Dan di sini saya perwakilan dari panitia webinar Duta Inspirasi Library dan LinkedIn mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya pada peserta webinar, dikarenakan setelah
acara ini sebenarnya kita ada talk show, yaitu tanya jawab kan narasumber kita pada hari ini sedang berhalangan bisa ditinggalkan. Jadi sekali lagi maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan salah satu pemateri kita tidak bisa hadir dikarenakan ada urusan yang mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Baiklah, tidak berlama-lama kita akan menuju acara yang selanjutnya, yaitu terdapat sesi penyerahan sertifikat secara simbolis oleh moderator kita pada hari ini, yaitu sesi penyerahan sertifikat secara simbolis akan diberikan kepada Kak Lucy Wulan Safitri selaku moderator webinar Duta Inspirasi Library dan LinkedIn Indonesian Event pada tahun 2021. Dan kepada operator bisa untuk mengambil gambar. Baiklah. Terima kasih kepada Kak Wulansari telah memandu webinar kita pada hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, terdapat penyampaian materi dari sponsorship webinar Duta Inspirasi Library dan LinkedIn, yaitu oleh Ines Cosmetic. Siapa yang tidak mengenal brand Ines Cosmetic? Ines Cosmetic adalah salah satu brand kecantikan lokal Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1998. Produk-produk brand ini identik dengan harga yang murah, namun hampir semuanya memiliki kualitas yang bagus. Memiliki berbagai macam produk dekoratif, yaitu produk-produk makeup, dan treatment, yaitu produk-produk perawatan kulit, wajah, dan tubuh. Baiklah, mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai Ines Cosmetic, saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih ya. Halo Kak. Sudah boleh presentasi Kak? Baik Kak. Halo. Oke, baiklah. Terima kasih MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Iva. Saya di sini adalah perwakilan dari Ines Cosmetic dan saya ingin juga berterima kasih kepada panitia webinar hari ini ya yang sudah ingin bekerja sama dengan Ines Cosmetic. Dan di sini saya ingin mereview mengenai produk Ines ya Kak ya. Tentunya di sini sudah mengenal produk-produk Ines itu apa saja. Baiklah, boleh share screen-nya Kak, panitia. Salam kenal, kami dari Ines Cosmetic. Nes, Kak. Ines Cosmetic merupakan salah satu brand kosmetik yang sudah lahir sejak tahun 1998 silam, dan pada awal prosesnya kami dibantu oleh seorang konsultan kosmetik yang berasal dari Belgia yang bernama Mr. Noberhans, yang telah lebih dari 44 tahun berpengalaman di bidang kosmetik di Eropa. Sampai saat ini sudah ratusan produk Ines terdapat di seluruh pasaran wilayah Indonesia, meliputi produk kami makeup, skincare, dan body care. Ines Cosmetic 100% produk Indonesia ya Kak ya. Nes lagi Kak. Kosmetik Cita-cita kami adalah membuat perempuan memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat, dengan cantik, serta menyebarkan energi positifnya kepada orang-orang di sekelilingnya. Dengan hashtag kami Happy Inex with Inex. Boleh Nes lagi Kak.
Inilah dia salah satu contoh produk makeup dari Ines Cosmetics, terdiri dari Tweke, eyeshadow, lipstick, dan masih banyak lainnya. Boleh next lagi, Kak? Dan ini juga ada produk, salah satu contoh produk skincare Ines Cosmetics ya, Kak. Ini bisa skincare-nya juga dipakai oleh laki ya, Kak ya. Dan salah satu keunggulannya adalah eksklusif all day dan eksklusif all night. Boleh next lagi, Kak? Nah, ini dia bisa tadi lihat videonya yang di slide di pertama. Eksklusif all day ini memiliki butiran vitamin E, juga mengilustrasi kulitmu di sepanjang hari ya, Kak ya, dan melembutkan, juga mengurangi kelebihan minyak. Boleh next lagi, Kak? Contoh produk body care dari Ines Cosmetics terdiri dari body scrub, body cologne, dan body butter. Ini juga bisa dipakai oleh pria ya, Kak ya. Boleh next lagi, Kak? Ines Cosmetics dapat diperoleh di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau e-commerce lainnya, atau bisa mengunjungi toko-toko kosmetik di seluruh wilayah Indonesia. Boleh next lagi, Kak? Dan untuk informasi lebih lanjutnya, boleh memfollow sosial media Ines Cosmetics. Di situ ada katalog-katalognya ya, Kak ya. Bisa dilihat-lihat di Instagram, Mehinex, dan Facebook. Boleh next lagi, Kak? Dan hari ini saya menyediakan shopping voucher up to 30%. Kontak saya, person saya Iva, dan ini berlaku hanya 30 November. Dan jika kakak di sini semua belanja merchandise eksklusif all day dan eksklusif all night, bisa dapat merchandise-nya ya, Kak ya, dan diskon 30%, dan ada juga diskon 15% untuk produk lainnya. Oke, itu saja penyampaian dari saya, Kak. Kurang lebihnya jika ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim Ines. Yuk dukung produk Indonesia, jadi raja negara sendiri dengan cara beli dan gunakan produk Indonesia. Happiness with Ines. Memasuki acara selanjutnya yaitu Ice Breaking. Baiklah, pada sesi Ice Breaking akan dipandu langsung oleh Kak Andika Ahmad, Duta Inspirasi Provinsi Bengkulu batch kedua. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ilha atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini Dika bakal memandu jalannya ice breaking kita nih teman-teman. Jadi ikutin ice breaking-nya karena ada 3 pemain atau 3 peserta dengan skor tertinggi yang akan berhak mendapatkan hadiah dari tim DIL Indonesia Event. Sebelumnya Dika salin link dulu. Oke, untuk games atau ice breaking kita kali ini kita menggunakan aplikasi Kahoot, teman-teman. Jadi disarankan untuk menggunakan 2 device agar semuanya nampak jelas nanti untuk memilih jawaban, dan diingatkan kembali 3 peserta dengan skor tertinggi akan mendapatkan hadiah spesial dari panitia. Silakan teman-teman bergabung ke aplikasi Kahoot. Langsung saja ke Google, nggak perlu teman-teman buat download dulu, langsung saja masuk ke website tersebut dan Dika izin share screen. Nah, baik, silakan kepada teman-teman untuk masuk ke link tadi, yaitu ke link Kahoot, dan silakan masukkan pin permainannya atau pinnya dengan kode 2435201. Ayo teman-teman. Dengan kode untuk kodenya 2435201.
Wow, sudah ada Hanifah, ada Jo juga. Yuk, yang belum ada Ilsa, Kak Ilsa. Ada Mas Rivalitas, ada Sabi. Ayo teman-teman boleh diramaikan, ada dia aja. Di sini bakal banyak ada hadiah yang wah pokoknya kebangetan deh kalau teman-teman nggak ikutan. Udah ada 7 peserta. Udah ada 13. Ada, ayo. Silakan teman-teman, kita gabung, kita bikin bareng-bareng. Sudah ada 17, 18, 19. Kita tunggu sampai jam 10 ya teman-teman, sembari menunggu teman-teman yang lain juga. Oh sebelumnya ingatkan juga nanti bakal ada kalau menggunakan layar handphone nanti soalnya nggak bakal muncul opsi jawabannya nggak akan muncul, cuman bakal muncul ikon aja. Jadi nanti bakal kita pandu untuk ikonnya gimana, untuk soalnya serta ikonnya bagi teman-teman yang menggunakan device handphone kayak gitu. Sudah ada 18. Oh, ada pengembangan nih 16. Ayo yang lain. Ayo teman-teman, kita tunggu sebentar lagi. Rugi banget nih kalau nggak ikutan. Apalagi hadiahnya bertabur. Banyak hadiah nih dari panitia. 19 orang, ayo. Yang lainnya, ayo. Sudah ada 20, kita tunggu 4 menit lagi untuk teman-teman yang lain dia bergabung. Ini udah nggak ada lagi nih yang mau ikutan nih. Ayo teman-teman yang belum. Sertanya 58 nih partisipan. Masa yang gabung cuma 20? Soalnya di sini nih, dikasih dikit ya. Di sini ada hadiah yang menanti teman-teman pokoknya. Hadiahnya bangetan deh kalau nggak ikut pokoknya. Udah ada 22, ada Mr. R, ada Raya Sita, ada Tevi Anita, Farhan, Evi, ya saya. Bima, ada Bismillah, ada Erika, Titik, hayo siapa? Anak kece, Dwi Chandra, ada Julita Dewi, ada Kepoya, ada Rahmania, Septiani, Nisa, Aprilia Dwi, ada Dea, Sabi Rivalitas, dan Jo. Boleh nih teman-teman yang belum. Ada 24 nih, yuk. 3 menit lagi kita tunggu. Biar rame, soalnya seru nih. Kebangetan kalau nggak ikutan nih. 28. Yuk 3 menit lagi, 3 menit lagi. Jangan sampai ketinggalan. Dapatkan hadiah menarik. Dan pastinya bakal bermanfaat banget bagi teman-teman hadiahnya. Dijamin deh. Gimana? 2 menit lagi, ayo yang belum. Boleh banget nih. Yang belum gabung.
Nah, ada 27. Sudah ada 27 netizen and sound. 32, wow. 2 menit lagi nih, yuk maksimalin teman-teman. Jarang-jarang loh. Webinar gratis, progresinya bertabur hadiah juga. Wow, nggak kebayang tuh. Ayo, 2 menit lagi, 1 menit lagi. Jam 10 kita mulai teman-teman. Jadi yang sudah keluar tadi silakan masuk kembali. Kita akan mulai jam 9, jam 10.00 kita bakal mulai. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Siap-siap, Dika bakal buka aksesnya untuk 30 peserta, 31, 30, dan siap-siap 30 peserta. Apakah masih bertambah? Dan 31, 31, 32, 33, dan saatnya kita detik-detik menegangkan nih. 32 peserta, 10 kita mulai ya teman-teman. 31 peserta. Siap-siap. Tiga, 2, 1. Tonggak Persatuan Pemuda dan Pemudi Indonesia diwujudkan dalam peristiwa merah, dia 30 SPKI, biru peristiwa 10 November, kuning peristiwa 27 Oktober, dan hijau peristiwa 1 Juni. Tonggak Persatuan Pemuda dan Pemudi Indonesia diwujudkan dalam peristiwa, ayo jawab teman-teman. Peristiwa merah, dia 30 SPKI, biru 10 November, kuning 27 Oktober, dan hijau 1 Juni. Ayo. Nasionalisme ini kebangetan kalau masih salah. Oke, ada 29 jawaban dan masih ada yang menjawab salah. Tonggak Persatuan Pemuda dan Pemudi Indonesia diwujudkan dalam peristiwa 27 Oktober dan 28 Oktober, yaitu pada peristiwa Sumpah Pemuda, teman-teman. Oke, siap-siap nih, lanjut lagi. Kita lanjut, dan siapakah? Wow, di peringkat pertama sudah ada Noven. Ada yang kedua ada Viva, yang ketiga ada Adi, dan seterusnya. Ayo nih teman-teman, kita lanjut. Akan ada 3 nilai tertinggi yang akan berhak mendapatkan hadiah dari tim panitia. Kita lanjut. Soal yang kedua. Negara dengan tingkat literasi tertinggi di dunia adalah 30 detik. Merah, Jepang, biru, Finlandia, kuning, Singapura, dan hijau, Denmark. Negara dengan tingkat literasi tertinggi di dunia adalah merah, Jepang, biru, Finlandia, kuning, Singapura, dan hijau, Denmark. Ayo teman-teman, boleh banget nih dijawab yang punya ilmu pengetahuan yang tinggi nih dalam dunia literasi. Oke, jawaban yang benar adalah Finlandia, teman-teman. Finlandia adalah sebuah negara yang tingkat literasinya nomor 1 di dunia. Ada 14 orang yang menjawab Jepang, 11 orang menjawab benar Finlandia, dan 3 orang menjawab Singapura, dan Denmark dengan 3 orang. Dan yang pemuncak klasemen ini ada Rivaldi, yang kedua ada Poppy, dan yang ketiga ada Dwi Chandra. Ayo yang lain dikejar nih skor teman-temannya biar lanjut. Next, berada di ranking berapa tingkat literasi negara Indonesia? Yang merah 58, biru 60, kuning 59, dan hijau 61. Ayo yang ketahui ini apa? Yang suka buka-buka, baca-baca di situs website gitu, di internet pasti bakal tahu nih. Indonesia sendiri ada di tingkat berapa? Merah 58, biru 60, kuning 59, dan hijau 61. Oke, yang benar adalah 60. Indonesia berada di 60. Peringkat ke-60. Lanjut.
Yang pertama masih Vivaldi, yang kedua disalib sama anak kece nih. Dan yang ketiga ada Poppy. Di klasemen keempat ada Dwi Chandra dan yang kelima bisa Y. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Kucing berjalan, ulat melatah, nyamuk terbang, ikan berenang, kura-kura berlari, burung terbang. Benar atau salah? Benar untuk warna biru, merah untuk warna salah. Ayo. Benar untuk biru, merah untuk salah. Nyamuk terbang. Nih kalau masih ada yang salah. Wow, masih ada yang menjawab benar. Di sini klarifikasi ya teman-teman. Kucing berjalan, ulat melatah, nyamuk terbang, ikan berenang, kura-kura berlari. Biasanya kura-kura itu kita nggak tahu berlari atau berjalan. Tapi lebih notabene ya kura-kura itu berjalan teman-teman. Karena di lomba saja kalau berlari dia sama kayak jalan tuh. Oke, yang benar ada 13 orang jawabannya. Kita lihat. Wow, ini sangat disalib nih sama Dwi Chandra tadi, Vivaldi sama Kepo. Kita lanjut. Detik-detik menegangkan nih. Kak Suci sedang membaca novel, sedangkan Cila sedang melamun. Konjungsi yang digunakan dari kalimat tersebut yaitu, ini mengulas kembali materi kita di waktu SMA nih teman-teman, tentang konjungsi. Merah yaitu membaca, biru, buku, kuning, sedangkan, dan hijau digunakan. Konjungsi yang digunakan dari kalimat Kak Suci membaca novel, sedangkan Cila sedang melamun adalah merah membaca, biru buku, kuning sedangkan, dan hijau digunakan. Yang menyimak pelajaran SMA, kawan ini. Benar. Yang jawabannya benar adalah sedangkan. Masih ada yang membaca yang memilih membaca. Dan juga ada yang memilih buku nih. Kita lihat siapa nih yang bakal menjadi pemuncak klasemen. Kita lihat masih dipimpin sama Dwi Chandra dan Vivaldi serta Kepo ya, netizen, tampan, dan Ilsa. Next. Apa yang paling besar dari gajah? Ayo, apa yang paling besar dari gajah? Merah kaki, biru kandang, kuning badan, dan hijau makanan. Apa sih yang paling besar dari gajah? Ayo, teman-teman. Gajah. Pasti semuanya tahu gajah itu gimana. A, kakinya atau merah kakinya, biru kandang, kuning badan, dan hijau makanan. Yang paling besar dari gajah, jawabannya yang benar adalah habis kandang. Betul banget. Yang paling besar dari gajah itu kandangnya, teman-teman, bukan badannya, dan juga bukan kakinya. Disalib sama Vivaldi. Yang kedua ada Kak Ilsa, dan yang ketiga ada Kepo. Masih memuncak klasemen. Lanjut. 14 pangkat 0 dikali 7 pangkat 2, hasilnya adalah, ayo nih yang tahu matematika, 1 menit. 14 pangkat 0 dikali 7 pangkat 2, hasilnya adalah merah 0, biru 1, kuning 50, dan hijau 49. Saya ulangi, 14 pangkat 0 dikali 7 pangkat 2 sama dengan merah 0, biru 1, kuning 50, dan hijau 49. Ketahuan nih yang anak matematika. Anak MIPA nih pasti tahu. Yang suka matematika. Oke, yang benar adalah 49 ya teman-teman. 14 pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 dikali 7 pangkat 7. 7 kali 7 sama dengan 49. Jadi hasilnya 49. Masih ada nih yang menjawab 0. Masih Vivaldi. Yang kedua masih ada Kepo. Dan ketiga ada Kak Ilsa. Lanjut. Soal 8. Ilham dan Ngebiah saling menyukai. Berapa jumlah suku kata dari kalimat tersebut? Merah 9, biru 10, kuning 11, dan hijau 12.
Ilham dan Nurlia saling menyukai. Berapa jumlah suku kata dari kalimat tersebut? Kita mengulas kembali pelajaran SMP nih teman-teman tentang suku kata. Ayo boleh dia jawab. Merah 9, biru 10, kuning 11, dan hijau 12. Jawaban yang benar adalah 12 teman-teman. Masih ada yang menjawab 6. Oke, kita lanjut. Wow, ada backup baru nih. Kak Ilsa yang menyalip tadi Mas Vivaldi. Dan yang kedua ada Kepo, ketiga ada Novem. Next, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Mamalia punya 3 orang anak, antara lain bernama Lucy dan Dika. Siapa nama anak yang satunya? Yang merah Ilham, biru Wiwin, 3 Lia atau kuning Lia, dan Alvin di kotak hijau. Mamalia punya 3 orang anak, antara lain bernama Lucy dan Dika. Siapa nama anak yang satunya? Merah Ilham, biru Wiwin, kuning Lia, dan Alvin hijau. Kebangetan kalau masih ada yang salah. Wow, ternyata masih juga ada yang salah nih. Masih ada yang menjawab Alvin. Padahal di sini udah ada Lia, Mama Lia, mamanya Lia. Wih, masih dipimpin sama Kak Ilsa. Yang kedua ada Kepo, dan ketiga ada Novem. Lanjut. Pertanyaan ke-10 nih. Manakah pernyataan berikut yang salah? Yang merah wanita, biru cewek, kuning cowok, dan hijau perempuan. Manakah pernyataan berikut yang salah? Kawan nih, yang salah gimana nih? Manakah pernyataan berikut yang salah? Merah wanita, cewek, biru, kuning cowok, dan hijau perempuan. Manakah pernyataan yang berikut yang salah? Dan pernyataan yang salah adalah cowok, karena katanya nih cowok selalu salah dibandingkan dengan wanita, cewek, dan perempuan. Maka jawabannya adalah cowok, teman-teman. Lanjut, masih dipimpin, nggak berubah ya, masih Kak Ilsa, Kepo, dan Vival. Lanjut ke pertanyaan 11. Ya nih teman-teman dimaksimalin. Dalam tanggal lagu, nada apa yang paling murah? Ayo. Merah nada diatonis, biru do re mi fa sol la si do, kuning nada-nada perpisahan, dan hijau nada melankolis. Jawaban yang benar dalam tangga nada lagu, nada apa yang paling murah adalah, ayo nih. Oke, yang betul itu adalah nada-nada perpisahan, teman-teman. Karena apa? Karena sejatinya perpisahan itu sangat mudah dan sangat murah. Gitu. Oke, kita lanjut. Masih dipimpin oleh Kak Ilsa, Kepo, dan Vival. Lanjut. Ayo, untuk yang lain, kejar nih peringkat teman-teman yang menjadi pemuncak klasemen. Kita lanjut ke pertanyaan 12. Manakah bangunan di bawah ini yang merupakan bangunan bersejarah? Yang A, Candi Borobudur, yang B, Rumah Mantan, yang C, Taj Mahal, dan yang D atau yang hijau semua jawaban benar. Manakah bangunan di bawah ini yang merupakan bangunan bersejarah? Merah, Candi Borobudur, biru Rumah Mantan, kuning Taj Mahal, dan hijau semua jawaban benar. Manakah bangunan ini yang merupakan bangunan bersejarah nih? Oke, ada semua jawaban benar nih teman-teman. Kenapa? Karena banyak juga yang mengatakan bahwa Rumah Mantan itu adalah rumah yang sangat bersejarah juga. Jadi semua jawabannya itu benar. Siapa pemuncak klasemen? Aduh, masih Kak Ilsa, Kepo, dan Vivaldi. Tidak ada perubahan nih teman-teman di klasemen. Lanjut. Ini udah 2 soal pertanyaan nih teman-teman, bakal ketahuan siapa yang bakal menang nih, yang bakal berhak mendapatkan door prize dari panitia. Kita lanjut ke pertanyaan ke-13, harap fokus dan simak pertanyaannya dengan betul-betul. Kalau bisa salib pemimpin klasemen sekarang. Kita lanjut. Bendera negara mana? Nah, ini benderanya teman-teman.
merah yaitu Denmark, biru Norwegia, kuning Finlandia, dan hijau Islandia. Ayo nih, bendera negara mana ada putih dan ada tanda salib di benderanya? Ini kira-kira bendera mana nih? Benderanya putih, di dalam benderanya ada tanda salib. Yang betul ada Finlandia, teman-teman, negara dengan tingkat literasi tertinggi. Masih dipimpin sama Kak Ilsa, wow, disalib sama Vivaldi dan Dwi Chandra di posisi ketiga, Tuan F di posisi yang keempat, dan Epo di posisi kelima. Wow, kita lanjut nih teman-teman, satu soal terakhir nih. Ayo, detik-detik menegangkan, cepat disalib tuh, yang pemuncak klasemen kalau bisa. Ayo, semangat yang lainnya, kita lanjut. Pertanyaan terakhir, peringkat tingkat literasi tertinggi di Asia Tenggara oleh negara apa? Yang merah adalah Thailand, biru Singapura, kuning Malaysia, dan hijau Brunei Darussalam. Boleh nih teman-teman, peringkat tingkat literasi tertinggi di Asia Tenggara adalah negara merah Thailand, biru Singapura, kuning Malaysia, dan hijau Brunei Darussalam. Boleh dijawab, dan kita bakal ketahuan nih siapa yang bakal menjadi pemuncak klasemen nih. Wow. Dan yang benar adalah Singapura, teman-teman. Singapura adalah negara dengan tingkat literasi tertinggi di ASEAN. Dan hasilnya adalah selamat untuk Ilsa dengan skor 14.458 menjadi peringkat 1. Yang kedua ada Vivaldi di peringkat 2 dengan 12.608 dan Mr. M di peringkat ketiga dengan poin 11.110. Nanti 3 terbaik ini dipersilakan kepada panitia untuk dicatat nama-namanya, dan silakan nanti hubungi Dika secara langsung untuk mendapatkan door prize yang akan diberikan oleh pihak panitia. Mungkin cukup sekian ya teman-teman dari Dika terkait ice breaking. Lebih dan kurang Dika mohon maaf. Dika kembalikan kepada MC kita. Pada Ilham, Dika kembalikan. Wah, terima kasih banyak nih Kak udah mengisi sesi ice breaking kita pada hari ini yang pastinya seru, menarik, dan juga banyak hadiah yang kalian dapatkan nih teman-teman. Baiklah, sebelum masuki sesi terakhir atau penutup, terdapat sesi dokumentasi kepada operator, dipersilahkan. Oke, aku ambil alih ya, Kak. Jadi ada 3 slide. Oke, slide pertama siap. 1, 2, 3. Oke, wait. Slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Oke. Oke, udah selesai, Kak. Baiklah, terima kasih Wiwin atas telah mengambil gambar acara kita pada hari ini. Diingatkan kembali kepada para peserta bisa untuk mengisi absen yang sudah disebar melalui chat Zoom. Baiklah, alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara, yaitu acara penutup.
Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah serangkaian acara kegiatan webinar Duta Inspirasi Library Indonesian Event 2021. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para narasumber, kakak-kakak Duta Inspirasi Indonesian Event, para peserta, serta panitia yang sudah hadir di acara webinar Duta Inspirasi Library dan LinkedIn Indonesian Event 2021. Ingin mengingatkan kembali kepada para peserta webinar untuk hadir di acara Lokakarya membuat karya tulis dan sekaligus pengumpulan karya tulis, pemberian hadiah dan door prize melalui Zoom meeting, yang pastinya lebih seru, menarik, dan banyak benefits yang akan kalian dapatkan. Sertifikat peserta akan diberikan kepada para peserta yang hadir dan mengisi absen pada hari ini dan Lokakarya pada besok hari, yaitu hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 8 pagi. See you tomorrow, teman-teman. Saya Ilham Ardiansyah, Duta Inspirasi Provinsi Lampung, batch kedua selaku MC pamit undur diri. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata, karena pada hakikatnya kebenaran itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu mutlak datangnya dari saya. Maka dari itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga lah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.